sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal ummar wafdullah. Orang yang berhaji dan berumrah itu, kata Nabi, adalah tamu-tamunya Allah. In da'auhu ajabahum, jika mereka berdoa, pasti doanya diijabah. Wa in istaghfaruhum ghafara lahum, wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Dan jikalau mereka meminta ampun, pasti dosa mereka diampuni oleh Allah. Wa in anfaqu ukhlifa lahum, dan jikalau mereka keluarkan harta, belanjakan hartanya untuk berhaji dan umrah, pasti diganti berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin wan muhtaramat yang saya muliakan, para calon tamunya Allah, tamunya Rasulullah, duyufullah wa duyufur rahman wa duyufur rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu nanti di Mekah Madinah disebutnya sebagai duyufullah, tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala, ya, tamu-tamu kehormatan, ya. Kemudian yang saya hormati para pimpinan kantor perwakilan Permata Qadri Aliyah se-Jabodetabek, ya, dari 5 kota Jakarta, kemudian dari Bekasi, dari Tangerang, ya, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya muliakan para syiar Baitullah dari manapun berada, ya, mudah-mudahan juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pembawa acara kita Bunda Narti, beliau adalah pimpinan kantor perwakilan Sukabumi, ya, Kabupaten Sukabumi, 48 kecamatan, ya. Mudah-mudahan berkah. Kemudian wakil saya Pak Ustaz Satiri yang insya Allah besok bulan Syawal beliau akan memimpin keberangkatan jamaah Permata Qadri Aliyah tanggal 26 April 2024. Jangan kemana-mana yang mau berangkat tanggal 26, Bu Mama, ya. Tanggal 23 udah jangan kemana-mana, di rumah aja tuh, ya. Insya Allah berangkat nanti take off-nya sore, ya. 18.40 ba'da maghrib ibu udah di atas insya Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah visanya sudah keluar. Bahkan tasrih ke raudhahnya saja sudah keluar, Masya Allah. Ya, ini komitmen Permata Qadri Aliyah, ya. Mungkin kalau orang lain masih sibuk ngurusin visa, ya, kalau kita tasrih raudhahnya saja, surat izin buat masuk ke raudhah udah keluar, ya. Ibu nanti bisa cek jam berapa masuknya. Bapak-bapak sudah keluar belum? Oh, sudah juga, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Permata Qadri Aliyah. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan manasik di ruang ini, manasik secara teori, ya. Nanti prakteknya di lapangan. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu, ya, yang belum pernah ke sana, ya, ngerti tentang bagaimana menjalankan ibadah. Ada yang belum pernah ke sana, baru ini ke sana, ada berapa orang? Wah, banyak. Berarti harus pelan-pelan jelasinnya ini, ya. Harus pelan-pelan. Mudah-mudahan yang sudah pernah jadi makin apa? Makin ingat, tambah ilmu. Tambah ilmu insya Allah, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tujuannya itu, ya, supaya Bapak Ibu ngerti ibadah umrah itu seperti apa melakukannya. Dan ada yang paling penting, ya, nanti ini akan dibahas, kenapa Bapak Ibu umrah? Kenapa Bapak Ibu datang ke Mekah? Kenapa Bapak Ibu datang ke Madinah? Supaya tahu di sana ngapain. Apalagi dari awal sudah dikasih tahu, Bapak Ibu ini tamunya Allah. Tamunya siapa? Masya Allah. Tamunya presiden aja hormat, terhormat luar biasa. Ini tamunya Allah. Makanya sekarang Bapak Ibu saya ajak bersyukur, ya. Karena apa? Karena banyak Bapak dan Ibu sekalian orang di luar ingin umroh, tapi mungkin biayanya nggak ada. Perjalanan cinta kita kepada Allah, dia sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Ini harus disadari. Berapa lama Allah kasih nikmat kepada kita, ya. Dari kita kecil sampai sekarang nikmatnya luar biasa. Banyak
Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, kata Allah kepada Nabi dan kepada kita. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nikmat sehat, panjang umur, kesempatan, bisa umroh. Ya. Kalau nikmat sudah banyak, apa kata Allah? Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbik. Salat karena Tuhanmu. Alhamdulillah, salat sudah belum? Sudah. Wanhar, dan berkurbanlah. Ya. Kalau salat itu ibadah fisik, kurban itu ibadah harta. Ibadah haji dan umroh fisik dan harta. Jadi sadari itu. Jadi jangan anggap Bapak Ibu datang ke sana ini biasa-biasa, jangan. Ini izin Allah. Bukan karena Bapak Ibu kelebihan harta, bukan. Kalau nggak diizinin nggak bisa. Ya. Dan ingat, kita di sana sebagai apa? Tamu. Tamu di rumahnya siapa? Tamu di rumah orang saja kita harus jaga apa? Jaga sikap kita, jaga omongan kita, jaga adab kita. Apalagi tamu di rumahnya Allah. Nah, ini akan saya sampaikan. Kenapa Bapak Ibu datang ke Baitullah? Kenapa Bapak Ibu harus datang ke makamnya Rasulullah? Dan apa yang harus dilakukan di sana? Kenapa harus tawaf? Kenapa harus sa'i? Berulah kepada manusia untuk melaksanakan haji dan umroh. Nabi Ibrahim disuruh menyeru. Ya'tu karijalan. Kalau sudah diseru, pasti mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Ada bu yang datang haji umroh berjalan, jalan kaki karena sekitar situ rumahnya. Ya, sekitar Mekah. Ya bahkan yang dari Indonesia ada nggak jalan kaki tuh? Ada 1-2 orang ya pernah naik sepeda ada ya. Wa ala kulli dhamir, ada yang datang dengan menggunakan unta yang kurus karena saking jauhnya. Kalau dulu itu unta, kalau sekarang pesawat. Ya'tina min kulli fajjin amik. Yang unta-unta kurus itu datang dari penjuru negeri yang jauh. Terus untuk apa kita datang ke sana? Kata Allah, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Ini ingat Bapak Ibu, kalau bisa nanti di rumah dilihat Quran surah Al-Hajj atau surah 22 ayat 28. Jadi Bapak Ibu tahu ke sana itu mau ngapain? Kata Allah, panggil orang supaya haji, supaya umroh, liyashhadu manafi'a lahum. Agar mereka menyaksikan, agar mereka merasakan manafi'ah. Manfaat lahum untuk mereka. Ini Bapak Ibu yang sesaat lagi akan saya buka. Apa manfaat haji, apa manfaat umroh. Bahkan kata ulama, min manafi'id dunyawiyah wa manafi'il ukhrawiyah. Ada manfaat duniawi, ada manfaat ukhrawi. Ada manfaat duniawinya, ada. Bapak Ibu diselamatkan dari kefakiran. Ya, mudah-mudahan 7 turunan nggak bakal miskin. Itu manfaat duniawi. Doa-doanya diijabah, usahanya sukses, jabatannya naik. Tapi yang paling penting wa manafi'il ukhrawiyah. Apa manafi'il ukhrawiyah? Kenapa orang haji dan umroh di antara yang utama adalah liyuthibakumul jannah. Selain Allah memberikan ridho kepada orang yang datang ke sana, Allah berikan balasan surga. Keluar uang 30 juta, balasannya surga. Mahal apa murah? Mahal apa murah? Surga. Keluar 30 juta. Kenapa suka ada yang bilang mahal? Oh, mahal amat itu. Masya Allah. Dan manfaat-manfaat lainnya yang nanti secara detail akan kita kupas. Coba kita lihat manfaat yang pertama apa? Nah, Bapak Ibu datang ke sana, yang pertama adalah memenuhi panggilan Allah. Jadi Allah memanggil kita, Bapak Ibu sekalian, ya, lewat lisan Nabi Ibrahim. Ya.
Bapak Ibu kalau dipanggil orang tua, masih punya orang tua, segera atau menunda? Kenapa? Kenapa? Ya orang tua, jasanya besar anak kita. Ya. Yang ibu-ibu guru kalau dipanggil kepala sekolah, segera atau nanti-nanti? Kepala sekolah suka manggil-manggil nih, ya. Buru-buru. Yang karyawan dipanggil pimpinannya, segera atau tunda-tunda? Prajurit dipanggil jenderal, segera apa nanti-nanti? Kalau yang panggil Allah, apalagi harusnya lebih kita bersungguh-sungguh. Sama orang tua aja kita buru-buru. Ini yang memanggil Allah, Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan nikmat kepada kita. Kenapa kita seperti tidak hiraukan panggilannya? Panggilan Allah ada 3, Bu, kata ulama. Pertama, panggilan setiap hari 5 kali. Panggilan apa tuh? Sholat. Yang kedua, panggilan ke Baitullah. Ngapain? Haji dan ini dipanggil juga. Minimal berusahalah memenuhi panggilan itu. Jangan main-main sama panggilan Allah. Sebab nanti ada panggilan ketiga yang Bapak Ibu nggak bisa tawar. Kalau panggilan sholat, panggilan ke Baitullah bisa nanti-nanti. Tapi kalau panggilan yang ketiga, Bapak Ibu nggak bisa tawar. Apa itu? Panggilan ke rahmatullah. Sebelum datang panggilan ketiga, selesaikan panggilan pertama dan kedua. Ibaratnya Bapak Ibu dikasih tugas sama Allah 5 waktunya seumur hidup. 5 tugas waktunya seumur ngucapin 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan, pergi haji dan umroh. 5 tugas waktunya seumur hidup. Panjang waktunya. Maksudnya apa? Jangan sampai pulang kepada Allah belum selesai tugas kita. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Tapi kalau mampu bilang nggak mampu, ini jadi masalah. Malaikat nggak ngerti, Bu, bilang nggak mampu tapi motor di rumah ada 5. Tiap tahun renovasi rumah, bilangnya nggak mampu. Ini masalah. Ya, makanya tadi banyak-banyak kita dianjurkan mengucapkan apa? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Kita datang dengan membawa apa, Bu? Dengan membawa banyak apa dari sini? Dosa. Ada orang bilang aku takut umroh, takut haji karena banyak dosa. Justru kalau banyak dosa, haji, umroh. Ya. Insya Allah dihapus dosa seumur hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu datang ke sana dengan perasaan membawa apa? Bawa kesalahan dan dosa supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi banyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Yang pertama ingetin itu. Jadi Bapak Ibu datang ke sana mau ngapain? Memenuhi panggilan, diundang sama Allah datang ke rumahnya. Ya. Kita memenuhi, jadi antusias, bahagia, haru, syukur, ya, dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa datang ke rumahnya. Lanjut. Yang kedua, kenapa kita haji dan umroh? Karena haji dan umroh itu adalah kewajiban. Haji dan umroh. Ya, kalau dulu Pak dua-duanya bisa. Orang haji itu pasti umroh. Orang haji pasti apa? Pasti umroh. Ya, karena wajib, dua-duanya wajib. Kalau dia gelombang pertama, dia ke Madinah dulu, masuk Mekah, dia umroh dulu, itu namanya nanti hajinya haji tamattu. Kalau gelombang kedua, dia langsung ke Mekah, mendekati musim haji, ya, mendekati waktu wukuf, dia langsung haji, baru umroh, namanya hajinya haji ifrad. Hajinya haji apa? Ifrad. Artinya apa? Orang yang haji itu pasti mengerjakan umroh. Kalau dia kerjakan bersamaan namanya haji qiron. Haji apa?
Haji sama umrah niatnya langsung bersamaan. Aku niat haji dan umrah karena Allah. Nah kalau sekarang Pak, nggak semua orang bisa begitu. Dia haji langsung umroh. Kadang-kadang dia hajinya nggak wajib udah. Kenapa? Daftar tunggunya lama. Usia 60, daftar haji sekarang, tunggu 30 tahun. Kira-kira 90 tahun. Usia kita masih ada apa enggak kita? Sekarang saja ongkosnya sudah 59 juta. Lah 30 tahun lagi berapa? Makanya yang belum mampu haji, berumrohlah. Doakan haji kita di sana. Minimal umrohnya kita sudah gugurin gitu maksudnya. Jadi jangan jadi alasan, saya kan belum haji, ngapain umroh-umroh? Bisa jadi kamu wajibnya apa saat ini? Umroh. Kecuali yang punya uang 300 juta. Bisa haji furoda namanya. Betul tidak? Kalau mau punya umroh. Bahkan Rasulullah mencontohkan, beliau haji sekali. Dan sebelum haji beliau melaksanakan 4 kali umroh. Jadi jangan jadi alasan belum haji itu kita nggak mau umroh. Ya doain hajinya. Jadi ini Bu ya, Bapak Ibu, ini dalilnya watimul hajja wal umrata lillah surah Al-Baqarah ayat 196. Jadi Bapak Ibu besok datang ingin menunaikan apa? Kewajiban kita, ya. Lanjut apa lagi? Nah, tadi saya sudah katakan, Bapak Ibu datang ke sana membawa apa? Dosa. Ya, mudah-mudahan sebagaimana yang Allah jamin ya, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa. Salat yang satu kata Nabi ke salat berikutnya menghapus dosa di antara keduanya. Ibu tadi salat subuh, Bapak salat subuh ya. Nanti sholat zuhur, insya Allah dosa antara subuh sama zuhur diampuni. Dosa lagi habis zuhur, ya. Insya Allah sholat asar diampuni. Dosa-dosa kecil ya. Dosa-dosa apa? Kalau dosa besar taubat, ya. Sungguh-sungguh minta ampun. Al-jumu'atu ilal jumu'ati mukaffiratun lima bainahuma. Satu sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya menghapus dosa di antara keduanya. Dosa seminggu. Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna. Satu Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapus dosa 1 tahun. Lah kalau masih sisa dosa-dosa masa lalu, apa yang bisa menghapus dosa seumur hidup kita? Apa? Haji dan umroh. Man hajja walam yarfut walam yafsuk kharaja min dzunubihi ka yauma waladathu ummuh. Siapa orang yang haji? Ya. Siapa orang yang berumrah, dia tidak berkata kotor, dia tidak melakukan dosa, selesai dari ibadahnya, keluar dosa dari dirinya, laksana bayi yang baru lahir. Bayi kira-kira punya dosa apa tidak? Tidak punya dosa. Makanya sadari besok kita ini datang bawa apa? Dosa. Sungguh-sungguhlah kita minta ampun kepada Allah. Nah ini hadisnya ya. Al-umrah ilal umrah kafarah lima bainahuma. Umrah yang pertama kepada umrah yang berikutnya sebagai penghapus dosa yang dilakukan di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya melainkan surga. Yang pernah umrah 10 tahun yang lalu, kira-kira 10 tahun banyak dosa apa enggak tuh sampai sekarang? Yang 20 tahun. Ya kenapa orang umrah berkali-kali? Bahkan haji itu sebetulnya kalau memungkinkan disunahkan 5 tahun sekali. Haji. Ya, kalau umrah mah bisa kapan saja, ya. Mudah-mudahan anak cucunya bisa umrah setiap tahun. Mudah-mudahan para pesyiar Baitullah yang ada di sini bisa umrah setiap tahun. Amin ya rabbal. Kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita berhaji dan berumrah? Apa fadilahnya? Ya Bapak Ibu menjadi tamunya Allah, ya. Menjadi tamu kehormatan. Bapak Ibu kalau punya tamu,
disuguhin apa? Minimal air, ya. Kalau ini rezeki kasih makan, ya. Kalau yang jauh disuruh nginep, tuh. Karena apa? Karena kita diperintah untuk memuliakan apa? Tamu. Itu Sayyidina Umar pernah datang tamu, berdiri dia bangun. Selesai tamunya pergi, ditanya sama sahabat yang lain, kenapa engkau ada tamu berdiri? Aku pernah dengar Rasulullah mengatakan, kalau tamu itu datang, dia datang bersama para malaikat. Dimuliakan. Nah sekarang Bapak Ibu jadi tamunya Allah. Tuhan yang memerintahkan kepada kita untuk memuliakan apa? Tamu. Dimuliakan Allah. Bagaimana cara Allah memuliakan? Inda'auhu ajabahum. Kalau mereka berdoa, doanya diijabah. Makanya ke sana itu jangan bawa kertas kosong. Bawa buku manasik, bawa doa-doa lain, baca di sana. Bahkan kalau bisa tuh doa-doa manasik dipelajari artinya apa. Banyak berdoa. Banyak apa? Berdoa, yang punya anak doakan semoga belajarnya pada selesai, ya. Yang belum menikah mudah-mudahan dapat jodoh yang baik. Yang sudah menikah mudah-mudahan bisa menikah lagi. Banyak anak yang soleh dan soleha. Kalau saya sih mau aja didoakan menikah lagi, ya. Cuma ada istri saya ntar dimarahin saya. Doa. Saya Bu kalau ke sana tuh bawa buku doa tuh bisa sampai 4. Doa-doa maksur, doa ulama, bawa. Doa sejarah bahasa Indonesia, Bapak Ibu apa hajatnya di sini? Yang kesulitannya apa? Dibawa ke sana, doakan tempat-tempat mustajab. Wa in istaghfaruhu ghafara lahum, kalau mereka minta ampun diampuni. Ya, tadi sadari kita datang bawa apa? Dosa. Jadi Bapak Ibu jangan fokus ke yang lain-lain. Jangan fokus ke oleh-oleh, jangan fokus ke selfie-selfie. Itu sambilan aja. Itu sambil lalu saja, fokusnya tadi berdoa. Kalau ada kesempatan foto, tapi kalau lagi ibadah jangan foto. Ya, wa in anfaqu ukhlifalahum, kalau mereka keluarkan harta diganti oleh Allah. Jadi jangan takut-takut mau umroh. Ya. Mau pelunasan jangan takut-takut. Karena kita keluarkan untuk diri kita. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Yang kita keluarkan itu untuk diri kita. Mana qasomalun min shadaqah bal yazdad nggak bakal kurang. Ya, termasuk beli oleh-oleh. Ya, termasuk bakal beli apa? Jangan boleh ngutang. Terus beli oleh-oleh ngutang 20 juta jangan. Kalau buat oleh-oleh sekedarnya aja maksudnya. Ya, kecuali buat umrohnya nggak apa-apa, ya. Kalau buat oleh-oleh sekedarnya saja, insya Allah dibalas sama Allah. Niatkan ini bakal hadiah sama keluarga kita, sama cucu kita, ya. Jangan sampai pantas banget ya pulang umroh nggak bawa apa-apa. Ya, Bu, Pak, ini menengokin orang umroh bawa apaan? Nggak bawa apa-apa, orang nggak bawa duit. Paling kagak korma aja kita beli di sana, gitu ya. Kemudian apalagi yang terakhir, dihilangkan kemiskinan. Tuh ya, dihilangkan apa? Kemiskinan. Kan ada orang yang ngomong begini, Bu, sebetulnya saya 7 turunan kaya, cuma saya turunan ke-8. Begitu. 7 turunan kaya, dia turunan yang keberapa? Jadi maksudnya apa itu? Insya Allah Bapak Ibu bikin turunannya nanti tidak akan miskin. Apalagi sering-sering ke sana, Masya Allah. Makanya orang sebut haji umroh ini adalah sedekah ekstrim. Sedekah apa? Bukan es krim. Ekstrim. Sedekah besar. Sedekah apa? Infak besar. Ya, 30 juta, 40 juta. Ya. Itu nggak usah ragu, nggak usah khawatir, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya banyak. Buktinya apa? Saya ajarin, Bu, yang banyak punya utang jangan minta lunas utang di sana sama Allah. Jangan. Begini maksud saya, kalau utangnya 50 juta, minta aja kepada Allah rezeki 500 juta. Kebayar nggak 50 juta? Bayar. Kalau lunas utangnya segitu dikasihnya nanti. Tuh. Jelas nggak? Jelas, ya. Lanjut. Jadi ingetin, kita mau datang mau menghapus dosa, ya, minta ampun kepada Allah, ingin berdoa, ya, supaya kita paham yang kita lakukan di sana apa.
Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu ke sana ingin mengumpulkan bekal. Ingin ngumpulin apa? Bekal kemana? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi Bapak Ibu haji dan umroh diingatkan. Satu saat Bapak Ibu pasti kembali kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang umroh, ya, bapak-bapak pakai kain ihram, itu diingetin. Satu saat Bapak akan kembali kepada Allah seperti itu. Hanya dengan 2 lembar kain putih. Tidak bawa apa-apa. Ya. Makanya coba lihat orang haji dan umroh dengan orang yang meninggal dunia, itu banyak kesamaan. Sama-sama pakai kain putih. Makanya kalau yang meninggal sedang berihram, udah dikuburinnya begitu. Pakai kain ihramnya. Makanya sadari itu pakaian kematian kita. Kita tinggalkan semua yang kita punya. Orang haji dan umroh sama-sama ditangisi sama orang yang meninggal. Kalau ada yang meninggal pada menangis nggak, Bu? Pak, menangis. Orang haji dan umroh pada menangis nggak? Sama. Orang haji, orang umroh diazanin. Orang meninggal diazanin. Itu ngingetin kita. Dan Allah pesan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Pahala Bapak Ibu bawa yang banyak. Ya, makanya Nabi suruh seumur hidup paling tidak sekali datang ke sana. Karena apa? Coba lihat. Sholat di Masjid Nabawi itu lebih afdol, lebih utama nilainya dibanding 1000 sholat di tempat lain. Bapak Ibu, sholat di Masjid Istiqlal itu luar biasa pahalanya. Berjamaah, jamaahnya banyak. Tapi kalau di Masjid Nabi 1000 kali lebih afdol dari itu. Lebih dari 1000, mohon maaf bukan 1000 sekali. Lebih dari 1000 kali. Di Masjidil Haram lebih afdol, lebih baik 100.000 kali dibanding tempat lain. Ini jamaah besok berapa hari? 10? Oh 9. Itu berapa kali sholat berarti itu? Di sana seminggu Bapak Ibu ya, kali 5 sholat wajib tuh, 35 kali sholat wajib. Kalau bisa Bapak Ibu yang punya kodok-kodok, yang punya hutang-hutang sholat, bayar di sana. Ya, niatkan kodok sholat kita. Terus jangan hanya yang wajib, ya. Nanti yang wajib adalah sholat jenazah. Setiap habis sholat nanti Bapak Ibu jangan kaget, itu ada aba-aba. As-sholatu alal amwat. Kalau as-sholatu alal amwat berarti jenazahnya banyak. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Bangun. Sholat jenazah kata Nabi itu pahalanya 1 qirat. Sahabat tanya, ya Rasulullah 1 qirat itu apa? Emas sebesar Jabal Uhud. Kalau habis sholat dia ngiringin 1 qirat lagi. Lah kalau di sana Bapak Ibu lebih afdol 1000 kali, lebih afdol 100.000 kali. Makanya walaupun sholat jenazah itu fardu kifayah, ikut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir sebentar, nanti ada aba-aba. Sholat jenazah. Karena pahalanya besar. Dan bukan hanya sholat, baca Quran, zikrullah. Kemudian apa lagi? Bersedekah. Masya Allah, Bapak Ibu sedekah di sana 10.000. Lebih utama dari 100.000 kali bersedekah di tempat lain. Ya, jadi fokus. Jangan hanya fokus cari oleh-oleh di sini banyak. Tanah Abang. Jangan sampai nanti ini, kan kita belum tentu berkali-kali ke sana. Ya, yang pertama kali belum tentu nanti bisa balik lagi. Ya, jadi manfaatkan untuk apa? Ibadah. Usahakan setiap waktu sholat di masjid. Kalau bisa di dalam. Ya, apalagi baca Quran, zikir, ya, kemana-mana bawa tasbihnya. Tasbih kan sekarang yang kecil ada tuh. Yang manual nggak apa-apa, yang muter itu. Orang-orang 100 dia sampai 1000 nyengser itu jalan dibawa. 1000 ini bijinya.
Nggak apa-apa, yang penting dipakai. Yang penting diapain? Jangan dipegang-pegang doang, dizikirin kagak. Lagi diputer aja. Ya. Jadi manfaatkan untuk ibadah. Di sela-sela itu baru belanja, ya. Paham tidak? Mohon maaf, ini bukan melarang-larang, bukan. Karena gunakan yang benar-benar untuk ibadah. Jadi sholat di masjid Nabi lebih afdal 1000 kali dibanding tempat lain. Sholatun fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin fi ma siwa illal masjidal haram. Fa innahu afdalu min mi'ati alfi sholatin fi ma siwa. Kecuali masjidil haram, kata Nabi. Itu bukan 1000. 100.000 kali. Masya Allah. Sekali sholatnya Pak, itu seperti 274 tahun. Ya. Jadi kalau cuma batuk-batuk dikit, pilek-pilek dikit, lawan. Datang ke masjid. Tuh. Jangan timbang sakit gatal. Kenapa nggak ke masjid? Gatal nih paha. Ya Allah. Kurang paham ini. Sayang jauh-jauh. Jauh-jauh ya. Ini teman kita kemana? Oh, masih di pasar, belum datang. Ya Allah. Ya. Di sini pasar banyak, diatur, makanya kalau kesana mau ke pasar itu jam berapa? Ya, yang enak tuh kalau kesana habis subuh. Jadi habis subuh kan ke zuhur panjang waktunya. Tuh, jangan kita mau kemana-mana habis maghrib, ya, habis asar, itu waktunya sempit. Diatur betul. Nanti ikuti arahan dari pembimbing, ya, dari mutawib diikutin. Satu lagi, apa? Nah ini Bu, kita kesana itu ingin melihat Ka'bah, masya Allah. Yang belum pernah lihat Ka'bah langsung, angkat tangan. Insya Allah besok melihat Ka'bah. Kata Nabi, setiap hari Allah turunkan 120 rahmat di atas Ka'bah, di atas Masjidil Haram. Dari 120 rahmat itu Allah pecah 3. 60 rahmat Allah berikan kepada orang yang tawaf. Makanya tawaf itu bukan hanya tawaf wajib, tawaf umroh, bisa tawaf sunnah. Ada tawaf wada nanti. Kalau haji ada tawaf kudum. Bahkan tahiyat masjidnya, Masjidil Haram itu apa? Tawaf. 60 rahmat. Jadi yang ada waktu datang ke masjid, tawaf dulu. Cuma untuk bapak-bapak kalau mau tawaf di lantai bawah, ya, di basement itu harus pakai kain ihram walaupun tidak sedang umroh. Ya, kalau enggak kita nggak boleh masuk di bawah. Tawafnya di lantai 2, itu diameternya lebih besar. Kalau ibu-ibu bebas. Ya. 40 rahmat Allah siapkan untuk orang yang sholat. Sholat wajib, sholat sunnah, dapat 40. 20 rahmat untuk orang yang memandang Ka'bah. Nggak tawaf, nggak sholat, udah selesai. Selesai sholat dipandangin Ka'bah sambil berdoa, Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan. Dapat 20 rahmat. Bapak Ibu saya tanya, kita masuk surga nanti pakai amal apa pakai rahmat? Pakai amal apa pakai rahmat? Rahmat Allah. Sampai Nabi ditanya, apa engkau termasuk begitu? Iya, termasuk saya, masuk surganya itu pakai rahmat. Kalau di mana surganya pakai amal. Ada yang Jannatul Firdaus, ada yang Jannatul Ma'wa, ada Jannatul Aden. Itu amalnya nanti. Nah ini 120 rahmat setiap hari Allah turunkan di atas Ka'bah. Caranya apa? Ya itu tadi. Tawaf, sholat, memandang. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifin wal akifin war ruk'is sujud. Kami perintahkan, kata Allah, kepada Ibrahim dan Ismail an tahhira baitiya, supaya keduanya mensucikan rumahku ini lit-taifin, agar bisa digunakan untuk orang-orang yang tawaf, wal akifin, dan orang-orang yang beriktikaf, war ruk'is sujud, dan orang-orang yang melakukan ruku dan di Masjidil Haram. Jadi paham Bapak Ibu kesana mau ngapain ya? Perbanyak di Masjidil Haram. Apa yang kita lakukan di Masjidil Haram? Tawaf, sholat, memandang, zikrullah, baca Quran dan lain sebagainya.
Karena tadi pahalanya lebih baik daripada beribadah 100.000 kali di tempat lain. Jadi kalau cuma dikasih manasiknya doang, nanti ininya nggak paham. Cuma umroh, habis umroh selesai. Udah umroh ini, ya udah kita belanja aja, udah kita santai-santai aja. Sayang. Sengaja ini panjang lebar dikasih supaya Bapak Ibu gunakan. Yang belum supaya makin terdorong. Ya, jangan sampai kesempatan mendapatkan keutamaan 100.000 kali ini kita nggak dapat. Makanya kata Imam Ghazali, laisal musab liman farqal ahbab. Orang yang mendapatkan musibah itu bukan orang yang kehilangan sesuatu saja yang dia sukai, yang dia cintai. Walakinnal musab man hurrimat thawab. Orang yang mendapatkan musibah sesungguhnya adalah orang yang kehilangan mendapatkan kesempatan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang pulang bawa pahala haji, bawa pahala umroh, dia enggak. Padahal mampu. Ya, yang sudah saja pengen ke sana. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini harus dipahami juga ya, bahwa di sana banyak rahmat Allah Subhanahu. Lanjut. Oh, sudah. Ini tunggu sebentar, jangan dilanjutkan dulu. Jadi itu tujuannya di antaranya itu ya Bapak Ibu ya. Makanya datang ke sana siapkan apa? Siapkan diri ya. Doa siapkan ya. Bahwa kalau yang harus diingatkan dengan tasbih, bawa tasbih, bawa buku-buku doa. Ya, jangan cuma bawa uang. Jangan cuma bawa, karena kita di sana ingin apa? Ingin minta ampun, ingin mengumpulkan bekal. Ya. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya, man dakhalal qabra bila zad, fa ka'annama raqibal bahra bila safinah. Orang yang masuk kubur dia nggak bawa bekal, sama seperti orang mau nyebrang laut nggak pakai kapal. Mau nyebrang laut nggak pakai kapal. Kira-kira bagaimana, Bu? Tenggelam. Masya Allah, tenggelam kita. Ingetin ke sana kita mau ngumpulin apa? Bekal. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu akan saya sampaikan tentang cara umrohnya. Khusus ini cara umroh. Coba perhatikan. Ini Bapak Ibu bayangkan, semua sudah ada di dalam pesawat, kita akan berangkat. Nah, ini pesawat kita, pesawat terbaik ya, internasional saat ini, Qatar Airlines ya. Insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan pelayanan yang terbaik ya. Sebelum berangkat sama-sama kita baca doa. Ini apa, sabuk pengamannya dipakai, sabuk pengaman ya. Ya, baca doanya, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni as'aluka safarona hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina fi safarina hadza watwi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil hali wal mali wal waladi birahmatika ya arhamar rahimin. Ini Bapak Ibu doa nanti yang paling banyak Bapak Ibu baca, karena kesana kemari mesti baca doa itu.
Nanti di pesawat buku doanya jangan ditaruh di koper, taruh di tas kecil. Karena Bapak Ibu nanti di pesawat nggak dibimbing. Ya, di pesawat itu cuma ada bacaan subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Wah, terbang udah, ya. Buka bukunya, baca. Tuh, terjemahnya dibaca. Supaya apa? Perjalanannya lancar, aman, menyenangkan, yang jauh tidak terasa, yang ditinggalkan dipelihara oleh Allah Subhanahu. Itu doa kita. Ya, tadi yang kita baca itu, ya. Ingat doanya nanti ditaruh di tas kecil, ya. Nanti Bapak Ibu kurang lebih 8 jam terbang, ya, sampai ke Qatar. Transit sebentar, berapa transitnya? 1,5 jam. 1,5 jam itu Bapak Ibu cuma pindah pesawat aja. Sama-sama pesawat Qatar dan nggak perlu nenteng-nenteng koper. Makanya yang besar-besar itu jangan dibawa, masukin ke bagasi. 4 jam sebelum terbang Bapak Ibu masukin, datang ke bandara untuk dimasukkan kemana? Ke bagasi. Menyenangkan insya Allah. Ya, sebentar nanti dari Qatar cuma 2 jam perjalanan ke Jedahnya. Jeddah Pak, oh Masya Allah langsung Madinah lagi nih. Bapak Ibu hemat 6 jam. Hemat berapa jam? 6 jam, karena langsung Madinah. Ini jarang-jarang perjalanan dengan Permata Qadri Aliyah langsung Madinah. Bapak Ibu ini langsung Madinah insya Allah. Itu menghemat berapa jam? 6 jam. Kalau dari Jeddah dulu Bapak Ibu naik bus ke Madinah itu 6 jam. Belum begini-begitunya, ya bisa 7-8 jam. Ya. Alhamdulillah, ya. Oke? Sekarang kita akan melaksanakan umrohnya, ya. Fokus tentang umroh. Apa itu umroh? Apa yang dilakukan oleh umroh? Nah, sebelum kita umroh, Bapak Ibu, kita ke sana ingin minta ampun. Kita umroh ingin bahwa seseorang itu akan dibalas di sana sesuai dengan apa yang dia lakukan di sini.
Itu kalau dia berangkat tidak meminta ampun. Ya. Jadi Bapak Ibu sebelum berangkat, sebelum umroh nanti minta ampun, minta maaf ya. Kepada istri, kepada suami, ya. Kepada anak, kepada orang tua, minta maaf supaya perjalanan umrohnya dimudahkan. Ya. Perjalanan umrohnya ringan. Ya. Ya kenapa ini Bapak Ibu saya ajak untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah. Nanti lakukan seperti itu di sana ya. Kita akan masuk Bapak Ibu. Silakan diminum dulu. Yang bawa air diminum dulu ya. Diminum, kuenya dimakan, santai saja kita ya. Yang penting Bapak Ibu bisa memahami ini ya. Dan insya Allah ini akan diulang lagi saat nanti kita di Madinah sebelum berangkat kemana? Ke Mekah ya insya Allah. Yang pertama syarat umroh ya. Coba lihat yang hadir di sini apakah memenuhi syarat umroh ya, kita lihat. Yang pertama Islam ya. Pasti semua di sini Islam ya. Kemudian yang kedua balik dan berakal. Ya. Ini syarat wajib dan syarat. Kalau syarat sahnya anak kecil sah ya. Yang sudah tamyiz ya, anak kecil itu sah untuk berumroh ya. Yang sudah TK mungkin bisa diajarin, dia sudah sunat ya, itu bisa ya. Ini syarat wajibnya. Yang ketiga merdeka bukan budak. Ya. Yang keempat istita'ah. Memiliki kemampuan, kesehatan ya dan kesempatan. Ya, istita'ah ini maknanya luas. Yang terakhir adalah itu istita'ah. Ini syarat umroh. Insya Allah di sini semua memenuhi syarat. Ya, buktinya apa? Visanya udah keluar. Visanya apa? Udah keluar. Kalau nggak memenuhi syarat ya nggak keluar visanya. Ya. Lanjut. Sekarang pengertian umroh. Kita lihat. Apa itu umroh? Umroh menurut bahasa bermakna ziarah atau berkunjung. Ya. Jadi orang umroh itu kita akan berkunjung. Berkunjung ke mana? Rumahnya Allah. Nah ini pengertian secara syaraknya atau secara fikihnya. Umroh itu berarti menziarahi Ka'bah dengan melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa'i antara